Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Yudi STMT selaku dosen pembimbing satu saya, yang terhormat kepada Bapak Nugraha Bintang Wirawan STMT selaku dosen pembimbing dua saya, dan yang terhormat kepada Ibu Siska Priwelni STMT selaku dosen penguji saya. Perkenalkan, nama saya Yeremia Alexander dengan NIM 118210102. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pemanfaatan material zeolit dengan aktivasi fisik sebagai substitusi semen pada beton SCC, self compacting concrete. Adapun topik bahasan pada kali ini yang pertama itu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Nah, melatar belakang penelitian saya yaitu berkembangnya infrastruktur dan ditutupnya pemakaian beton bermutu tinggi, namun penggunaannya mudah dalam pengaplikasian di lapangan. Karena banyak sekali ditemukan struktur bangunan yang semakin berkembang seperti bentuk struktur yang tipis, melengkung, bahkan ditemui tulangan besi yang rapat sehingga mengakibatkan kecacatan pada hasil beton di struktur tersebut, seperti gambar yang di tengah. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga tidak lepas dari kaitannya dengan penggunaan semen yang telah dikatakan oleh BP Energy Outlook pada tahun 2018. Produksi semen itu menyumbang 7% dari total keseluruhan emisi karbon dioksida yang ada di bumi. SCC merupakan konsep inovatif yang menghasilkan beton yang dapat mengalir atau flowable, namun dia tetap kohesif dan bermutu tinggi. Bahkan beton SCC itu mampu melalui tulangan yang rapat tanpa mengalami segregasi ataupun bleeding. SCC merupakan beton yang dikembangkan di Jepang oleh Okamura dengan konsep beton alir, sehingga SCC adalah salah satu solusi beton konsep inovatif untuk perkembangan infrastruktur yang semakin berkembang. Di sisi lain, untuk kekayaan zeolit yang ada di Indonesia, menurut Kusdarto pada 2018, ada sebanyak 447 juta ton. Dan di Provinsi Lampung sendiri, ada sebanyak 43,8 juta ton. Penggunaan zeolit, menurut Jakob pada tahun 2017, mampu menggantikan penggunaan sebagian semen. Lalu, zeolit yang melalui tahapan aktivasi akan mempengaruhi sifat beton yang dihasilkan. Variasi ukuran zeolit pada tahapan aktivasi akan mempengaruhi kuat tekan. Juga semakin besar ukuran partikel zeolit, maka akan semakin besar juga kuat tekan yang dihasilkan, menurut Kurniasari, Jaini, dan Purbasari pada tahun 2011. Fokusan masalah. Bagaimana pengaruh variasi substitusi zeolit yang telah diaktifasi fisika pada beton SCC terhadap pengujian beton segar SCC? Dan kedua, bagaimana kuat tekan yang dicapai pada SCC yang menggunakan variasi substitusi zeolit yang telah diaktifasi fisika? Yang ketiga, bagaimana komposisi campuran yang optimal dengan variasi substitusi zeolit yang telah diaktifasi fisika pada beton SCC? Tujuan penelitian kali ini adapun yang pertama, untuk mengetahui pengaruh variasi substitusi zeolit yang telah diaktifasi pada beton SCC terhadap pengujian beton segar. Yang kedua, mengetahui kuat tekan yang dicapai pada beton SCC yang menggunakan variasi substitusi zeolit yang telah diaktifasi fisika. Yang ketiga, mengetahui komposisi campuran yang optimal dengan variasi substitusi zeolit yang telah diaktifasi fisika pada SCC. Ruang lingkup penelitian saya pada kali ini yang pertama, untuk beton saya rencanakan 40 MPa dengan umur 28 hari. Yang kedua, saya menggunakan campuran zeolit sebagai pengganti semen secara parsial. Yang ketiga, variasi bahan penggantinya itu banyak 0, 10, 20, dan 30% dari kebutuhan semen. Yang keempat, zeolit yang saya aktifasi dibakar pada suhu 250 derajat hingga 3 jam. Yang kelima, saya menggunakan acuan SNI 032834
2000 sebagai aturan cara untuk campuran beton. Yang keenam, untuk pengujian beton segar, saya menggunakan 3 pengujian yaitu Slamflow, Elbox, dan V-Funnel. Yang ketujuh, di setiap variasi saya memiliki 3 sampel benda uji dengan ukuran diameter 150 dan tinggi 300 mm, berbentuk silinder. Penelitian terdahulu yang pertama dari literatur Jakub pada tahun 2017. Jakub menggunakan variasi zeolit sebagai pengganti semen dan didapati pada variasi 10% yang optimal pada 28 hari dengan kuat tekan 28,06 MPa. Literatur selanjutnya ditemukan oleh Cahaya Eka pada tahun 2018, yaitu penggunaan zeolit pada variasi 10% di 28 hari didapati kuat tekan 37,87 MPa yang paling optimal. Pada Purwadi tahun 2005 digunakan juga variasi zeolit sebanyak 10% di umur 28 hari didapati 28,06 MPa. Untuk penggunaan variasi admixture, menurut Citra Kusuma tahun 2012, eh, menggunakan 1,5% dari campuran itu merupakan yang paling optimal. Menurut Storus tahun 2018, untuk penggunaan super plasticizer sebanyak 2% di hari ke-28 didapati kuat tekan 51,5 MPa. Menurut Zahardi, Rahmawati, dan Asman tahun 2019, penggunaan yang ideal itu pada variasi 1,8% yang mencapai kondisi yang ideal. Teori dasar, jadi SCC itu merupakan beton segar yang mampu mengalir melalui tulangan dengan eh, memperhatikan beberapa kriteria. Kriteria yang pertama itu kriteria passing ability atau beton segar tersebut mampu melewati tulangan. Dan yang kedua itu kriteria filling ability, yang mana beton segar tersebut mampu memenuhi seluruh ruangan yang ada dalam cetakan secara padat tanpa memerlukan proses pemadatan manual atau getaran mekanik, yaitu kriteria filling ability. Dan yang ketiga, kriteria segregation resistance. Nah, untuk memperoleh beton yang mampu mengalir tanpa terjadi pemisahan, nah pada beton yang CC itu digunakan high range water reducer atau super plasticizer. Nah, super plasticizer ini untuk meningkatkan konsistensi pasta semen dan membuat pasta semakin menyelimuti dan mengikat agregat dengan kuat, sehingga beton mampu mengalir tanpa mengalami segregasi pada materialnya. Menurut Takamura, untuk konsep SCC yaitu adalah beton yang hampir sama dengan beton konvensional. Tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan memerlukan admixtur yang bersifat mengurangi air. 4 poin tersebut yaitu pertama untuk pengurangan jumlah penggunaan agregat kasar, yang kedua membatasi ukuran agregat kasar di maksimal 19 mm, yang ketiga menambahkan jumlah agregat halus, yang keempat diperlukannya admixtur. Adapun tabel rekomendasi menurut FNART ada di sebelah kanan, itu merupakan komposisi SCC yang direkomendasikan. Untuk kita mengetahui kriteria-kriteria pada beton SCC dan dapat dikatakan sebagai beton SCC, pengujian pada beton segar SCC dilakukan dengan alat-alat sebagai berikut. Namun untuk di pengujian di laboratorium yang saya menggunakan Slamflow, Lbox, dan V-Funnel. Adapun syarat atau kriteria penerimaan pada Slamflow, V-Funnel, dan Lbox itu di antara 550 sampai 850, V-Funnel di 6 sampai 12, dan Lbox di 0,8 sampai 1 menurut FNAR tahun 2002. Untuk penggunaan alat sendiri, yang pertama itu ada Lbox, di mana sisi Lbox itu
sisi vertikal terbuka. Dari sisi vertikal tersebut, kita memasukkan beton segar dengan menutup gate atau bukaan gerbang. Setelah penuh, lalu kita buka gerbangnya atau gate-nya, baru kita ukur H1 dan H2, baru kita mendapatkan rasio. Output dari L-box itu yaitu rasio. Yang kedua, untuk penggunaan V-funnel, untuk kita memasukkan beton segar dari atas dengan menutup pintu bawah. Lalu setelah beton segar terisi penuh, baru kita buka. Nah, output keluarannya itu yaitu ukuran waktu dengan menggunakan stopwatch. Selanjutnya, untuk menggunakan selang flow, kita menggunakan kerucut Abrams dan plat besi dengan ukuran 900 kali 900. Kita menggunakan beton segar, kemudian kita angkat kerucutnya dan kita ukur diameternya menggunakan mistar atau meteran. Waktu keluarannya itu yaitu diameter dari lebar flow-nya. Teori dasar. Jadi zeolit itu merupakan mikrosilika yang dapat dimanfaatkan sebagai material pozolan karena pada zeolit itu memiliki unsur silika dan aluminia, dan unsur-unsur tersebut menurut Purwadi pada tahun 2005 merupakan penyusun kimia yang ditemui juga pada semen. Nah, aktivasi zeolit bertujuan untuk menghilangkan materi pengotor serta menaikkan rasio unsur Si dan Hl. Pada tahap aktivasi ini, kita dapat melakukan dengan metode pemanasan, yaitu fisik atau dengan cara menambahkan asam atau basa, yaitu aktivasi kimia, menurut Jamie tahun 2010. Menurut Ramdhani dan Holida pada tahun 2019, proses aktivasi fisik sampel zeolit alam yaitu dengan cara dikalsinasi pada tanur dengan suhu 200 sampai 600 derajat selama 2 sampai 4 jam. Adapun metodologi penelitian saya dengan bagian alir ini, yang pertama saya melakukan tinjauan pustaka, setelah itu melakukan persiapan bahan, yang mana untuk zeolit saya aktivasi fisik, untuk agregat kasar dan halus saya lakukan uji properti dan kelayakan. Setelah sesuai syarat, saya melakukan perhitungan mix design, kemudian saya trial mix, pembuatan adukan dengan pengujian 3 pada beton segar yaitu selam flow, L-shape, dan V-funnel. Setelah memenuhi persyaratan SIC, saya melakukan pencetakan, perawatan beton dan curing, kemudian pengujian kotekan, lalu analisa dan pembahasan. Untuk pembuatan beton SIC pada penelitian saya kali ini, saya menggunakan agregat halus, agregat kasar, zeolit, sikapis konkrit, air, dan semen padang. Untuk tahapan aktivasi fisika sendiri, yang pertama kita itu memperkecil ukuran butiran dengan cara menggerus, lalu kemudian kita ayak dengan saringan nomor 200, dibuka 0,075 mm. Setelah lolos nomor 200, kita kalsinasi atau kita oven pada suhu 250 derajat selama 3 jam. Adapun pengujian yang saya lakukan pada agregat halus dan agregat kasar dengan acuan sebagai berikut. Untuk pengujian kandungan air pada agregat halus, saya menggunakan SNI 03, 197, 1990 dengan kriteria penerimaan kandungan air di 3% sampai 5%. Untuk di berat jenis dan penerapan, saya menggunakan SNI 1970 tahun 2008 dengan kriteria yang direkomendasikan di antara 2,5 sampai 2,7. Untuk berat volume, di SNI 03 4804 strip 1998 di 1500 sampai 1800 kg per meter kubik. Untuk analisis saringan di ASTM C136 tahun 2012. Kadar lumpur SKSNI 04 1989 F dengan kriteria syarat itu 5% dan kandungan bahan organik di SNI 03 2816 strip 1192 dengan warna pada helix tester nomor 3. Adapun untuk pengujian pada agregat kasar, untuk pengujian karakteristiknya kandungan air pada agregat kasar sama juga menggunakan acuan SNI 03 1971 1990. Untuk berat jenis saya menggunakan acuan yang sama dengan agregat halus. Untuk berat volume saya juga menggunakan acuan yang sama. Untuk analisa ringan saya juga menggunakan acuan yang sama dengan agregat halus.
Untuk setiap sampel yang saya gunakan pada setiap variasi yaitu 3 sampel dengan umur 28 hari sehingga total sampel yang saya miliki yaitu 12 benda uji silinder beton dengan tinggi 300 mm dan diameter 150. Adapun komposisi yang telah saya lakukan menggunakan acuan SNI 032834 tahun 2000 yaitu sebagai berikut, di mana semen pada kondisi lapangan di sini 476,74 kg per meter kubik, air di 205 kg per meter kubik, agregat halus di 881,79 kg per meter kubik, agregat kasar di 721,47 kg per meter kubik, dengan fast di 0,42. Sehingga untuk perhitungan satu buah mold dan tambahan safety factor sebanyak 1,5%, saya menggunakan semen 2,905 kg, air 1,219 kg, agregat halus di 5,390 kg, agregat kasar di 4,410 kg, dan penggunaan super plasticizer sebanyak 0,043 kg. Hasil dan pembahasan dari penelitian saya ada pun sebagai berikut. Untuk pengujian kadar air agregat halus, kadar air yang saya dapati di 1,42%. Untuk berat jenis pada kondisi SSD, agregat halus di 2,590, untuk berat volume padat dan lepas di 1896 kg per meter kubik, dan di lepasnya itu di 1667 kg per meter kubik. Untuk analisis saringan agregat halus, saya mendapati modul kehalusan di 2,306 dengan batas atas dan batas bawah yang terlampir pada gambar grafik, yang mana agregat yang saya uji pada analisis saringan masih masuk ke dalam batas atas dan bawah. Untuk pengujian kelayakan, uji kelayakan saya di sini mendapati kadar lumpur pada agregat halus sebanyak 5% dan kandungan bahan organik menggunakan Helix tester standar masuk ke dalam kategori nomor 2. Adapun pengujian yang saya dapati pada agregat kasar, kandungan kadar air yang saya dapat yaitu di 2,18%, untuk berat jenis SSD di 2,41, untuk berat volume agregat kasar pada kondisi padat di 1358,8, berat volume lepas di 1215,4. Juga pada analisis saringan, di sini saya dapati modulus kehalusan agregat kasar di 6,49 dengan batas atas dan bawah terlampir pada grafik, dengan analisa saringan pada agregat kasar masih memenuhi atau masuk ke dalam batas atas dan bawah. Untuk pengujian semen dan zeolit yang saya lakukan yaitu pengujian berat jenis, yang mana saya dapati pengujian berat jenis semen di angka 3,15 dan zeolit di angka 2,07. Dengan pemeriksaan secara visual juga saya memperhatikan kondisinya masih baik dan homogen karena penyimpanan zeolit dan semen diperhatikan. Untuk hasil yang saya dapat dari pengujian beton segar pada beton SCC, yang pertama itu saya mendapati pada pengujian selam flow untuk variasi flow atau diameter tertinggi saya dapati pada variasi penggunaan zeolit di 10%, yaitu dengan diameter 62 cm, dan yang terendah sendiri ada di variasi 0% atau tanpa penggunaan zeolit dengan diameter 56%. Terjadi peningkatan antara 0% dan 10% sebanyak 6 cm dari 56 menjadi 62. Nah, namun selanjutnya jika diperhatikan dari grafik, seiring penambahan zeolit terukur dari parameter 10%, 20, dan 30 terjadi penurunan. Nah, namun dari 0 ke 10 terjadi peningkatan. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh penggunaan atau penambahan air yang saya lakukan guna mencapai kriteria pada uh,
pengujian slam flow di beton SCC. Selanjutnya untuk pengujian Vivanel sendiri di sini saya mendapati gambar visual dari interpretasi waktu di setiap variasi dari 0 hingga 30 mengalami eh, penaikan secara waktu dari 19 sampai 27. Nah, hal ini tuh juga tergambar pada percobaan yang dilakukan pada Ahmad Soiful Iqbal pada tahun 2018. Penulis juga menjelaskan bahwasannya terjadi penurunan workability pada boton SCC seiring penambahannya variasi zeolit. Nah, di sini juga eh, ter- terjadi perbedaan di antara variasi 0% dan 30%, yang mana itu yang terendah yang tertinggi sebanyak 8 detik. Nah, selanjutnya untuk pengujian workabilitas atau pengujian yang terakhir pada beton segar SCC yang saya lakukan untuk grafik pada rasio H2H1 dan persentase variasi penggunaan zeolit yang saya dapati juga linear menurun seiring penambahan atau pemakaian zeolit yang saya lakukan di 0%, yaitu rasionya di 0,8, dan untuk di variasi 30% itu rasionya di 0,7. Nah, hal ini juga eh, tergambar dari pengujian Vivanel yang saya lakukan. Berarti penggunaan zeolit yang semakin banyak menurunkan workabilitas. Untuk berat volume sendiri yang saya dapati dari penggunaan zeolit eh, linear juga sama seperti pengujian workabilitas, yang mana semakin banyak penggunaan material zeolit pada beton SCC menghasilkan berat volume yang semakin kecil, semakin ringan. Nah, hal ini juga mungkin dipengaruhi karena berat jenis antara semen dan zeolit itu sendiri berbeda. Nah, menurut SNI 7656 pada bagian 3.1 berat isi beton, untuk berat isi di antara 2.200 sampai 2.500 itu masih masuk dalam kategori beton normal. Nah, sehingga semua sampel saya yang saya dapati pada eksperimental kali ini masih masuk dikategorikan sebagai beton normal. Untuk kuat tekan sendiri, saya di sini mendapati eh, kuat tekan tertinggi di variasi 0% atau tanpa penggunaan zeolit. Namun, jika kita memperhatikan beton SCC yang menggunakan variasi zeolit di 10%, 20, dan 30, variasi tertinggi didapati pada variasi 20%. Nah, di variasi 20% ini mengalami peningkatan yang sedikit berbeda dengan variasi 10%. Selanjutnya, variasi yang mendapati kuota tekan terendah didapati pada variasi di 30%. Selanjutnya, di grafik yang bawah, saya juga menampilkan hasil kuat tekan dengan hasil fase terkoreksi setelah saya melakukan penambahan air pada beton SCC. Nah, penambahan air yang dilakukan itu berdampak pada hasil kuat tekan yang didapat. Alhasil, tidak ada sampel pada variasi yang menggunakan zeolit yang dapat mencapai kuat tekan target yang direncanakan, yaitu sebesar 40 MPa. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari eksperimental saya pada kali ini, yang pertama itu pada pengujian beton segar SCC dengan selang flow, L-box, dan V-funnel, terjadi penurunan workability seiring penggunaan variasi zeolit yang semakin banyak. Nah, pada penggunaan variasi zeolit di 30%, parameter pengujian L-box dan V-funnel tidak tercapai, yang mana dengan rasio L-box didapati di 0,7 dan hasil pengujian V-funnel di 27 detik. Yang kedua, kuat tekan yang dihasilkan dengan pengaruh penggunaan variasi zeolit yang telah diaktifasi sebagai substitusi semen
didapatkan hasil kuat tekan yang lebih rendah dari beton yang tanpa menggunakan zeolit, yaitu dengan variasi 0% dicapai 39 MPa, 10% di 36 MPa, 20% dicapai 37 MPa, dan 30% dicapai 29 MPa. Kesimpulan yang ketiga, pada beton SCC yang optimal dengan menggunakan zeolit yang telah diaktifasi didapati pada variasi 20% dengan ketiga pengujian beton segar masuk ke dalam parameter beton SCC dan hasil kuat tekan yang didapat yaitu di 37,367 MPa. Adapun saran yang bisa saya tarik, yang pertama itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan penyerapan kadar air oleh zeolit pada beton SCC untuk mempertahankan karakteristik beton segar tersebut. Yang kedua, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh variasi ukuran agregat maksimal pada beton SCC. Yang ketiga, perlu adanya uji XRF pada zeolit yang setelah diaktifasi fisika dan perlakuan pada suhu aktivasi yang berbeda. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.